Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Apriliani dari Perbankan Syariah D. Sini saya akan menerangkan beberapa isi dari laporan yang telah saya buat. Yang pertama adalah bab 1, yaitu tentang dasar teori. Yang pertama, finansial teknologi. Menurut World Bank 2016, finansial teknologi atau fintech adalah sebuah industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi agar sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efisien. Kemudian, menurut ESB 2017, fintech adalah sebuah inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model-model bisnis, aplikasi, proses, atau produk dengan efek material yang berkaitan dengan penyediaan layanan keuangan. Lalu menurut Otoritas Jasa Keuangan, fintech adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produknya adalah suatu sistem yang digunakan untuk menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang lebih mudah dan lebih spesifik. Dari ketiga pengertian fintech tersebut, dapat disimpulkan bahwa fintech adalah sebuah inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model bisnis, aplikasi, dan produk. Selanjutnya ada fintech finansial teknologi syariah atau fintech syariah. Fintech syariah harus mematuhi aturan syariah, baik dalam rukun dan syarat dalam akad. Arnar berpendapat bahwa walaupun fintech ini terobosan baru, tetapi perkembangannya sangat pesat. Islam merupakan agama yang komprehensif, sehingga dalam bidang keuangan pun setiap lembaga keuangan termasuk fintech tak bisa lepas dari prinsip syariah. Tak ada perbedaan dengan fungsi dari fintech syariah dengan konvensional, sebab kedua jenis tersebut sama-sama ingin memberikan layanan keuangan. Perbedaan dari keduanya hanyalah akad pembiayaan saja yang mana mengikuti aturan-aturan dari syariat Islam. Ada 3 prinsip syariah yang harus dimiliki fintech ini, yaitu tidak boleh maisir atau bertaruh, gharar, ketidakpastian, dan riba jumlah bunga melewati ketetapan. Lalu selanjutnya ada dasar hukum finansial teknologi. Yang pertama, Peraturan Bank Indonesia nomor 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Yang kedua, ada dari Surat Edaran Bank Indonesia nomor 18/22/DKSP perihal penyelenggaraan layanan keuangan digital. Yang ketiga, ada dari Peraturan Bank Indonesia nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial. Yang keempat, itu Peraturan Bank Indonesia nomor 18/17 PBI/2016 tentang uang elektronik. Yang kelima, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK 77 tahun 2016 tentang layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi. Yang keenam, Peraturan OJK nomor 13/POJK.2/2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan. Yang ketujuh, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI nomor 117/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Lalu selanjutnya ada bab 2, yaitu mengenai pelaksanaan praktikum. Yang pertama ada proses pendaftaran investasi emas di Tokopedia. Yang pertama, buka aplikasi Tokopedia. Ketika sudah dibuka, maka klik fitur emas pada layar. Yang kedua, klik beli emas. Isi jumlah emas yang ingin dibeli dalam rupiah atau gram. Yang ketiga, segera lakukan pembayaran. Untuk menghindari berubahnya harga emas, metode pembayaran bisa melewati OVO, bank syariah maupun bank konvensional. Yang keempat, yaitu kamu sudah berhasil berinvestasi. Emas sejumlah yang kamu beli langsung masuk ke tabungan emasmu. Lalu selanjutnya ada transaksi pertama.
Transaksi pertama saya membeli emas pada tanggal 17 Oktober 2020, tepat pukul 20.34 WIB senilai Rp70.000 atau setara dengan 0,0733 gram emas. Dengan harga beli pada saat itu adalah Rp956.000 per gram dengan metode pembayaran BRI Syariah. Karena pada saat itu mengalami penurunan harga emas, maka emas saya senilai Rp66.930.000 jika dijual, dan saya mengalami kerugian sebesar Rp3.070. Lalu selanjutnya ada pemeriksaan harga emas setiap minggu. Ini dalam periode 17 Oktober sampai 14 November 2020. Yang pertama ada minggu pertama, harga beli emas senilai Rp955.000 per gram dan harga jual senilai Rp902.260 per gram. Minggu kedua yaitu harga beli senilai Rp943.000 per gram dan harga jual senilai Rp900.290.000 per gram. Yang ketiga itu harga beli senilai Rp941.000 per gram dan harga jual senilai Rp898.320.000 per gram. Dan minggu keempat harga beli senilai Rp917.000 per gram dan harga jual senilai Rp875.665.000 per gram. Lalu selanjutnya bab 3 yaitu mengenai analisis praktikum. Di dalam bab 3 ini terdapat proses investasi. Aplikasi Tokopedia memudahkan para penggunanya untuk menginvestasikan emas karena Tokopedia merupakan salah satu fintech yang berada di Indonesia. Dengan keunggulan prosesnya yang begitu mudah, dengan persyaratan yang bisa dijangkau oleh para investor. Dengan membeli emas di Tokopedia, kita sudah bisa berinvestasi di aplikasi tersebut. Tokopedia menggandeng PT Pegadaian Persero. Keuntungan kita bisa membeli, menabung, dan menjual emas dengan modal mulai dari 500 perak saja. Walaupun transaksinya dilakukan secara online, tapi ada fisik emasnya. Setiap gram emas yang kamu beli di aplikasi Tokopedia akan dikonversi menjadi bentuk fisik. Emas ini dititipkan di Pegadaian. Jadi jangan takut, aman dan percaya karena badan usaha negara BUMN tersebut diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Lalu selanjutnya ada data harga emas periode 17 Oktober sampai 14 November 2020. Pada tanggal 17 Oktober 2020, harga jual emas per gram yaitu Rp903.95.000 dan harga beli Rp956.000. Keterangan yaitu mengalami penurunan. Ya, yang kedua ada tanggal 24 Oktober 2020. Harga jual yaitu Rp902.260.000 dan harga beli Rp955.000 per gram. Keterangannya mengalami penurunan. Pada tanggal 31 Oktober 2020, harga jual emas Rp900.290.000 dan harga beli Rp943.000. Keterangannya mengalami penurunan. Tanggal 7 pada bulan November 2020, harga jual emas yaitu sebesar Rp898.320.000 dan harga beli Rp941.000. Keterangannya mengalami penurunan. Pada tanggal 14 bulan November 2020, harga jual emas per gram yaitu Rp875.665.000 dan harga beli emas yaitu senilai Rp917.000 per gram. Keterangannya mengalami penurunan. Lalu selanjutnya kita bisa melihat grafik harga emas per gram setiap minggunya dalam periode 17 Oktober sampai 14 November 2020. Jadi grafiknya bisa dilihat seperti yang di layar. Lalu ada keuntungan atau kerugian. Jadi emas yang telah saya investasikan apakah mengalami keuntungan atau kerugian?
Dari tabel grafik harga emas, dinyatakan bahwa harga beli emas lebih tinggi daripada harga jual emas. Hal ini menunjukkan bahwa jika kita berinvestasi emas lalu ingin menjualnya pada saat sekarang, kemungkinan akan mengalami kerugian. Jika kita bisa menjual kembali emas kita jika harga jual lebih tinggi dari harga beli, agar kita mendapatkan keuntungan. Lalu selanjutnya ada data harga emas yang saya investasikan di Tokopedia. Datanya seperti yang di bawah. Lalu ada juga kerugiannya. Pada tanggal 17 saya mengalami kerugian 3.070 rupiah. Pada tanggal 24 Oktober saya mengalami kerugian 3.864 rupiah. Pada tanggal 31 Oktober saya mengalami kerugian sebesar 4.090 rupiah. Pada tanggal 7 November saya mengalami kerugian 4.159 rupiah. Pada tanggal 14 November saya mengalami kerugian sebesar 5.814 rupiah. Bisa dilihat grafik harga emas di samping di bawah ini. Grafik harga emas 0,0733 gram setiap minggunya. Karena saya mengalami kerugian, maka keterangan salah karena lalu di bawah ini adalah grafik kerugian dari emas yang saya investasikan kemarin. Bisa keterangannya yaitu grafik di atas adalah grafik kerugian yang saya dapatkan dengan jumlah emas 0,0733 gram yang saya investasikan di Tokopedia. Bisa dilihat garis yang berada di tengah grafik terus meningkat. Hal ini menyebabkan kerugian investasi emas terus mengalami peningkatan. Kemungkinan harga emas akan semakin menurun sampai pandemi berakhir. Kerugian yang saya alami dari investasi emas saat ini mencapai 5.814 rupiah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari isi laporan analisis yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.